Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Siapa di sini masih pakai software bajakan? Gue tidak akan menghakimi di video ini karena gue akui dulu pun gue begitu. Tapi perlahan dan bertahap gue mulai beralih ke aplikasi atau software yang bayar ataupun yang memang diberikan secara gratis. Kenapa gue memutuskan untuk pindah? Karena pakai aplikasi atau software yang resmi itu lebih bisa diandalkan karena terus diupdate sama developernya. Selain itu relatif lebih aman juga karena kita tidak tahu kan di dalam software bajakan itu bisa jadi udah disusupin sesuatu yang berbahaya buat komputer atau data kita. Maka dari itu di sini gue ingin membantu kalian semua yang ingin mencoba jalan yang lebih aman. Gue akan rekomendasikan alternatif dari sejumlah software yang cukup sering dibajak, sehingga kalian punya pilihan lain yang gratis namun tetap produktif. Apa aja itu? Bersama gue Bagus, ini adalah alternatif software bajakan yang bisa bikin kalian lebih tenang dan hemat. Photopea. Bagi yang sedang belajar atau baru mulai belajar edit foto, pasti tidak asing dengan yang namanya Photoshop. Ya, aplikasi editing foto yang fiturnya cukup komplit dan bisa segala macam hal. Tapi harganya itu cukup mahal dan subscription per bulannya pun terasa berat kalau kalian belum berpenghasilan. Cuman tenang, ada alternatif yang gratis yaitu Photopea. Photopea sendiri punya fitur dan tampilan yang mirip-mirip sama Photoshop. Kalau sekedar menggabungkan foto, masking, ubah warna, Photopea ini bisa. Spesial lagi, Photopea ini bisa diakses lewat browser, baik dari PC Windows, Mac, Linux, atau bahkan HP Android dan iOS. Kalau kamu punya file save Photoshop yaitu PSD, itu juga bisa dibuka di Photopea ini dan melakukan editing seperti biasa. Meskipun software ini memang tidak sempurna, ada aja masalah performa seperti stuttering saat mengedit. Cuman sering waktu berjalan, Photopea ini masih dikembangkan kok sama pengembangnya untuk bisa memberikan pengalaman yang 11-12 sama Photoshop. DaVinci Resolve. Yang ini buat kalian yang suka ngedit video pakai Premiere Pro ataupun software lain seperti Vegas Pro. Daripada menggunakan software bajakan, ada alternatif yang gratis namanya DaVinci Resolve. Gue sendiri sedang mempelajari software ini. Sebenarnya kalau ngomongin fungsi, keduanya punya kemampuan editing video yang kurang lebih mirip dengan cara-cara yang agak berbeda. Tapi, kabar baiknya, tutorialnya itu udah banyak banget di YouTube dan prinsipnya cukup mirip kok sama Premiere Pro. Selain gratis, yang gue suka dari DaVinci Resolve ini, dia punya beberapa tools untuk color grading dan animasi grafis dalam satu software. Meskipun harus gue akui ada beberapa tools yang absen, tapi ya semua kalau tools untuk editing yang basic agak pro, sudah ada. By the way, software ini ada versi berbayarnya yang menawarkan lebih banyak fitur kayak encoding acceleration, face detection, dan masih banyak lagi. Sebelum lanjut, gue mau minta bantuan kalian untuk subscribe yang belum, supaya kita bisa mencapai 30.000 subscriber di tahun ini. Terima kasih loh yang udah support kita selama ini. Blender. Gue yakin bagi yang senang dengan dunia animasi 3D, nama Blender ini udah nggak asing karena sudah cukup umum digunakan. Software ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang tidak bisa mengeluarkan uang untuk Maya, suatu aplikasi animasi 3D juga yang sering digunakan oleh profesional. Tapi untuk kali ini memang gue akui kalau Blender tidak punya fitur dan workflow yang sekomplit Maya. Maklum sih, Maya itu kan disokong oleh pengembang yang cukup besar, yaitu Autodesk. Sedangkan Blender ini open source, tapi gratis. Cuman, kalau kalian adalah freelance atau mungkin pemilik studio kecil, Blender ini jadi pilihan yang bijak. Kecuali kalau memang punya uang yang cukup besar untuk Maya, gue bilang sih jadi lebih baik ya. Tapi kalau urusan modeling, texturing, animation, Blender itu udah cukup bagi yang ingin belajar atau sekedar memulai karir di bidang 3D animation. Google. Apa nih Google? Search engine. Bukannya emang gratis? Yes. Yang gue maksud di sini sebenarnya adalah Google Docs, Spreadsheet, dan Slides. Ketiga software buatan Google ini adalah pengganti dari Microsoft Office, khususnya Word, Excel, dan PowerPoint. Gue sendiri udah lama meninggalkan Microsoft Office sejak 2018 atau lebih tepatnya pas skripsi dan beralih ke Office-nya Google ini. Karena enaknya, fitur ini mirip sekali dan gratis. Kalian bisa pakai sepuasnya selama ruang di Google Drive-nya masih cukup. Dan yang kedua, Office Google ini bisa diakses di mana aja, HP, laptop, tablet, dan berbagai macam platform. Kalian bisa buka aplikasi ini, baik lewat aplikasi atau browser. Jadi ketika lagi nulis artikel atau skrip, bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Lalu yang bikin Google Office ini cukup menyenangkan, kalian bisa share dokumen ini ke orang lain lewat link atau email yang bisa diedit bersama-sama. Jadi kayak macam kerja kelompok gitu loh. Gue pernah bikin videonya, bisa dicek di sini. Gue pribadi lebih nyaman pakai yang ini karena gratis dan sangat fleksibel.
Audacity. Yang terakhir ini adalah software untuk para audioan yang lebih simple dan gratis, yaitu Audacity. Software ini cocok sebenarnya untuk menggantikan Adobe Audition dengan catatan kalian tuh butuh yang simple-simple aja. Kalau sekedar menghilangkan noise, edit, cutting, rekam, atau ngatur bass dan treble, Audacity ini udah bisa lah. Software ini jadinya cocok banget sih buat kamu yang masih pemula atau memang nggak ingin software yang berat dan ribet ketika berurusan sama audio. Gue sendiri udah cukup lama menggunakan Audacity ini sekedar untuk menghilangkan noise aja. Sepertinya segitu aja dulu yang bisa gue sampaikan terkait sejumlah software gratis yang bisa menggantikan software berbayar yang banyak dibajak. Beberapa di antara software gratis ini memang harus gue akui lebih inferior dibandingkan software berbayar. Tapi video ini gue buat untuk kalian yang mungkin sedang belajar atau merintis usaha sehingga tidak perlu mengeluarkan dana yang besar dan bisa lebih cuan juga sih. Tentu saja, download software bajakan memiliki potensi cukup tinggi terkait keamanannya. Kita nggak tahu ada sesuatu yang bisa jadi disusupkan dan berbahaya buat komputer kita dan data-data kita yang ada di dalamnya. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nexttrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Kalau kalian masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk taati protokol kesehatan dan kalau ada kesempatan, vaksin supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nexttrend berikutnya.